Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sebelum kita mulai absen dan belajar, maka kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bismillah. Pelajaran tentang rukun iman dan rukun Islam. Oleh karena itu, guru ingin bertanya, apakah sudah mengenal tentang materi pembahasan masalah rukun iman dan rukun Islam? Sudah ada yang paham masalah rukun Islam dan rukun iman? Sudah ada? Belum ada paham aja? Kalau ada yang paham, boleh. Apa arti definisi daripada Islam? Apa arti definisi daripada iman? Belum ada yang paham lagi belum? Sudah paham kan? Cuma malu kan? Jelaskannya? Secara ringkas saja. Nah, dulu tunjuk satu persatu lah. Jangan malu. Apa? Yang ada sebelah sini semuanya Islam ada. Apa? Islam itu mengandung unsur apa? Tanya, jangan takutan, jangan takut. Nah, Islam apa? Islam itu ada mengandung unsur perbuatan baik. Nah, perbuatan baik satu ada. Kalau Islam itu adalah tadi belum iman masalah Islam kan? Nah, kita akan berikutnya ambil. Nah, kemudian selain daripada baik, apa lagi? Apa lagi? Islam, kan? Ya, baik. Islam itu unsur perbuatan yang mengandung yang baik-baik saja. Nah, misalnya membantu orang tua dalam membantu membersih kelas-kelas, membantu guru-gurunya untuk membersih kelas. Nah, dalam paham sudah arti Islam? Cuma Islam yang dikehendaki secara ilmu adalah yaitu yang mengandung 5 unsur. Sama Pancasila. Pancasila ada berapa? Yang pertama apa? Dulu cuma punya cerita aja, cuma rukun Islam, kita membahas rukun Islam ya. Rukun Islam yang pertama adalah apa? 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 Sedikit ada hubungannya, itu Pancasila. Nah, rukun Islam yang pertama adalah mengucap syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila seorang Islam harus kenal arti Islam itu ada 5. Yang pertama, dia harus bisa sudah mengucap syahadat an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa arti asyhadu an la ilaha illallah? Dari sini bilang. Apa arti asyhadu an la ilaha illallah? Karena harus dia. Apa arti asyhadu an la ilaha illallah? Siapa yang dapat? Dapat. Nah, guru lempar ke sebelum pulang.
Apa arti asyhadu an la ilaha illallah? Guru pindah soal pulang. Soal berikutnya yaitu apa arti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Orang Islam itu harus mempunyai prinsip dua. Harus ada syahadat an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Islam jalan. Nah, ingat sudah paham artinya? Paham sudah artinya? Kemudian yang kedua ada artinya syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah apa? Hah? Bisa? Paham? Nah, beri tepuk tangan yang bisa tuh. Kemudian rukun yang kedua, tadi kan rukun yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian masuk rukun kedua. Rukun Islam yang kedua apa? Menunaikan kejauhan. Yang kedua apa? Menunaikan sholat. Siapa yang datang ke masjid? Siapa yang sering ke masjid? Angkat tangan. Nah, ingatlah bila masuk ke masjid dimulai dengan kaki kan? Nah, ada bacaan doanya, minimal bacaan doanya apa? Doanya apa masuk masjid? Iya, pintar. Tepuk tangan baru ini. Itu minimalnya bismillahirrahmanirrahim. Maksimalnya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Sini semuanya sudah sekolah TK Qur'an? Sudah. Qur'an ada ibu siapa? Ibu siapa? TK Qur'an di mana? Ya, kita kembali ke pembahasan tadi yang rukun kedua, yaitu menunaikan sholat. Nah, karena masalah sholat, guru membahas masalah sholat. Jadi guru bertanya lagi, sembahyang atau sholat dalam satu hari atau dalam 24 jam ada berapa? Dianjurkan Allah. Yang pertama sholat di waktu pagi, sholat apa namanya? Yang ditanya saja, yang ditanya adalah subuh. Nah, guru lempar pulang ke berikutnya. Sholat subuh ada berapa rakaat? 2. Nah, masuk pulang ke waktu sholat yang berikutnya di waktu tengah hari siang. Sholat apa? Ya. Tengah hari sholat apa? Ngarannya? Sholat tengah hari apa ngarannya? Zuhur. Ada berapa rakaat zuhur? 4 rakaat. Alhamdulillah Bapak. Nah, guru bertanya lagi. Kita berinjak ya sholat turun matahari, yaitu sholat maghrib. Salat maghrib ada berapa rakaat? Ya. Ada berapa tasyahud? Siapa ngerti tasyahud? Siapa ngerti tahiyat? Di dalam sholat maghrib ada 3 rakaat. Situ ada mengandung berapa kali tasyahud? Perbuatan tasyahud berapa kali? Nah, 3 kali tasyahud lah. Berarti 1 rakaat tasyahud, 2 rakaat tasyahud, 3 rakaat tasyahud lah. Ayo siapa yang pernah ikut salat maghrib berjamaah? Berapa? 2. Tepuk tangan adik itu. Jadi ya. Masuk ke rukun berikutnya. Rukun ketiga yaitu menunaikan apa? Puasa. Yang pertama tadi apa? Syahadatu an la ilaha illallah, mengucap syahadat. Yang kedua menunaikan salat. Yang ketiga puasa, menunaikan puasa. Nah, pertanyaan berikutnya dulu. Pertanyaan di sini Pak. Kalau puasa itu bagi orang umat Islam itu di bulan apa? Di bulan Ramadan. Itu tadinya. Masuk ke rukun berikutnya, rukun biar tulisnya jelas, Pak.
Kalimanya apa? Kalimanya apa? Hah? Kalimanya kaki yang apa? Apa? Yang pertama, yang kedua, yang salah, yang ketiga, Zakat. zakat. Nah, Bapak jujur. Empat, zakat. Nah, katakan berzakat lah. Nah, karena ini masalah zakat, guru bertanya lagi. Ingatlah, kisah zakat. Apa arti zakat secara umum? Sekarang yang paling mudah aja apa arti zakat? Nah, misalnya dulu. Nah, dulunya ada bulan. Nah, jangan seperti apa itu abadnya? Memberi bahasa Arabnya bersedekah. Artinya apa? Artinya bukan berzakat hanya banyak harta aja, sedikit pun kalau kita bersedekah. Selain daripada itu, yaitu bersedekah dengan senyum. Masuk kalimat tadi yaitu menunaikan haji bagi yang masuk ke rukun iman. Nah, dari sini dulu masalah Islam. Sudah pahamkah sebenarnya? Sudah pahamkah definisi arti? Yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua adalah menunaikan salat. Yang ketiga adalah puasa di bulan Ramadan. Yang keempat adalah berzakat. Yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Sudah paham sebenarnya? Sudah sekarang? Nah, kalau berhaji bagi orang yang kalau orang itu mengaku agama Islam harus paham, harus sudah bisa mengucapkan syahadatnya apa tadi? Ya, syahadat bacaan syahadat. Bisa baca syahadat nggak? Siapa bisa baca syahadat angkat tangan? Enggak? Ya, baca. Baca syahadat. Itu syahadat. Asyhadu bila kau membaca itu artinya orang itu orang Islam. Bila pada bisa membaca itu artinya orang itu belum bisa membaca. Artinya pada Islam harus bisa membaca itu. Bila pada bisa, subhanallah ya. Berarti agama apa? Kalau pada bisa agama lain Islam. Nah, kan malu kalau kita bisa mengucap syahadat kalau orang yang sudah agama Islam. Sini semuanya agama Islam kan? Nah, masuk ke rukun iman. Salah iman. Siapa yang kenal arti iman? Apa arti iman? Arti iman apa? Arti iman apa? Siapa tahu arti iman dari sini? Apa arti iman? Iman apa artinya? Beriman. Bahasa kitanya kalau beriman yang mana? Bahasa Indonesianya beriman. Kamu tidak beriman kamu aja. Apa maksudnya? Ceritanya. Kan? Apa arti beriman? Siapa? Angkat tangan bisa apa arti beriman? Apa artinya? Nah, arti beriman adalah dilepaskan, ya. Artinya apa? Percaya. Tepuk tangan untuk adiknya. Coba, ya. Percaya kepada siapa pertama? Yang ada? Siapa? Allah. Iya. Nah, yang kedua, beriman kepada iman kepada Allah.
di nomor 2 antakannya? Bukan rasul, bukan manusia. Ayo, kenapa? Coba bisa menjawab angkat tangan. Hah? Ada menjawab karena malaikat makhluk yang paling mulia di atas manusia. Nah, jadi malaikat nomor 2 ialah yang paling mulia paling agung adalah Allah. Yang kedua kita beriman kepada malaikat. Dan yang ketiga beriman kepada 100. Wa kutubihi. Karena masuk ke dalam masalah beriman kepada kitab, guru bertanya dari belakang. Beriman kepada kitab, percaya kepada kitab. Yalah artinya percaya kepada kitab ialah kitab apa? Ayo kitab apa? Kitab apa? Kitab apa? Kitab Al-Qur'an. Tangan apa? Pintar, cerdas ya. Nah, karena yang dikandalkan oleh agama yang dimaksud kitab ini bukan hanya Quran, tapi ada kitab, 4 kitab, bahkan 5 kitab yang dimaksud oleh Allah. Yang kedua kira-kira kitabnya apa? Siapa tahu angkat tangan? Sebelum Quran ada kitab apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Kok tangan? Nah, siapa yang tahu lagi siapa? Siapa lagi tahu kita apa? Zabur, kemana itu, Bu? Kita orang Islam harus kenal ini. Makanya insya Allah menjadi orang saleh. Siapa yang mencintai orang saleh, orang itu akan beruntungnya di mana? Beruntungnya di rumah kah? Di langit kah? Di bumi kah? Beruntungnya di mana? Salah di dunia dan di akhirat. Katakan itulah. 1 Quran, 2 Injil, 3 Zabur, 4 kita apa? Siapa tahu tangan? Islam itu agama. Apa nama kitabnya lagi siapa tahu? Ya. Siapa? Malik. Kita Malik. Malik itu nama malaikat. Apa? Al-Qur'an. Nah, guru bertanya, kitab Quran ini turun kepada Nabi siapa? Pintar, 100, ditulis Muhammad. Nah, ada nama Muhammad? Ada. Terus, kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Isa. Kemudian kitab Zabur turun kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Quran bang siapa? Quran siapa? Belum ada namanya. Ya, tapi ada bisa. Quran itu masih dikenal. Masalah Allah, beriman kepada Allah sudah paham. Beriman kepada malaikat sudah paham. Kenapa turun dari nomor 2? Kenapa sudah ingat? Gue tanya, kenapa jadi di nomor 2 namanya malaikat? Kenapa? Gue tanya. Kenapa ingat? Ya. Kenapa ada di nomor 2? Ada di nomor 5 atau 6? Kenapa? Karena apa? Kenapa anda di nomor 2 malaikat ada di nomor 6? Kenapa? Siapa ada Pak? Apa? Karena apa? Daripada manusia pekangan kalinya. Karena lebih tinggi daripada martabat manusia. Ya. Malaikat tercipta dari apa? Cahaya. Bahasa Arabnya apa? Cahaya. Nurun. Cahaya cinta. Nur. Siapa yang tahu sifat malaikat? Sifat
malaikat. Manusia bisa minum, bisa tidur, bisa marah. Malaikat bisa. Malaikat tidak bisa tidur, tidak bisa minum. Manusia terkadang beribadah, terkadang malas. Malaikat terus beribadah. Perbedaannya karena paham kan? Sebaiknya paham lah. Siapa yang kadang paham angkat tangan? Siapa yang kadang angkat tangan dulu tunjuk? Ada paham? Ya, apa yang kadang paham di malaikatnya tadi olahnya? Malaikatnya. Malaikat itu adalah Nabi dasar. Nah, apa arti malaikat? Bahasa Yunani-nya adalah dewa pelindung. Tahu lah dewa pelindung nggak? Kalau kepercayaan orang lain Islam adalah yang melindungi, yang mewakili kita. Nah, kalau secara Islam artinya malaikat. Malaikat itu terbuat daripada cahaya, termasuk makhluk Tuhan yang hebat. Nah, bisa membesar, bisa mengecil. Sayapnya sebesar berapa ribu kaki manusia, tingginya berapa ribu kaki hasta. Nah, malaikat itu makhluk Tuhan, dan jumlah malaikat itu lebih, dan tugas malaikat itu hanya beribadah. Cuma ada malaikat yang khusus yang diberikan Tuhan untuk mengontrol, mengawasi, mengurus dunia ini. Nah, yang pertama dia dulu sebutkan malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? 10. Betul. Nah, malaikat ada 10. Yang pertama malaikat Jibril. Yang kadang ngerti malaikat tadi apalah malaikat? Apa lagi malaikat? Nah, apa malaikat? Ada pernah apa di mana malaikat di sekolah sini juga? Ketika, nah, ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril. Kesimpulan daripada kita belajar rukun iman dan rukun Islam adalah membuat kita lebih lagi mencintai arti agama Islam. Itu tujuannya, dan kesimpulannya pun membuat kita menjadi manusia yang berakhlak dan beradab. Untuk mengakhiri pelajaran ini, maka kita bersama-sama membaca doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.